Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Raudatul Jannah dengan NIM F1D118003 jurusan Teknik Kebumian Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bagaimanakah pemanfaatan bentonit sebagai penjernih atau pemurnian minyak. Nah, langsung saja kita memasukinya. Yang pertama, latar belakang. Dalam pertambangan, istilah bahan galian industri yaitu bahan galian tambang yang bukan biji, yang pada umumnya digunakan sebagai bahan baku industri yang penggunaannya dalam industri banyak ditentukan oleh sifat fisika seperti warna, ukuran, partikel, kekerasan, plastisitas, daya serap, dan lain sebagainya. Natrium bentonit dan kalsium bentonit adalah bahan galian yang sangat dibutuhkan, terutama dalam sektor industri. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan bentonit yang cukup besar, akan tetapi pemanfaatannya masih belum optimal, dan Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dan sangat membutuhkan bentonit untuk mendapatkan produk minyak goreng yang sangat berkualitas. Bentonit merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Terdiri dari dua tipe, yaitu Na bentonit dan Ca bentonit. Sebagai negeri yang kaya akan tambang dan mineral, merupakan potensi bagi kita untuk menggalinya. Permasalahannya adalah bahwa potensi ini belum dikelola secara maksimal, sehingga kebutuhan bentonit nasional hingga saat ini masih defisit kurang lebih 20%. Nah, kajian ini tentang aplikasi bentonit yang saat ini banyak dilakukan oleh institusi penelitian internasional dan nasional yang berbagai pemanfaatannya pada industri, baik sebagai filler yang berukuran nano maupun sebagai penjernih atau bleaching agent pada industri minyak dan pada industri lainnya. Selanjutnya, kita memasuki maksud, tujuan, dan manfaat dari bentonit itu. Maksud dari pembuatan makalah ini adalah agar mengetahui tentang bentonit, mulai dari genesa keterbentukannya, sifat fisik dan kimia, dan penyebarannya di Indonesia. Dan juga ada konsensi perusahaan yang telah menambang bentonit tersebut, hingga sampai pemanfaatan yang dapat dilakukan dari bentonit itu sendiri. Nah, dalam hal ini, pemanfaatan yang dijelaskan secara detail, salah satunya yaitu bentonit sebagai penjernih atau pemurnian minyak. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui genesa, sifat fisik, dan kimia penyebarannya di Indonesia, konsensi perusahaan yang telah menambang bentonit, dan agar mahasiswa mengetahui pemanfaatan bentonit sebagai penjernih dan pemurnian minyak. Nah, berarti maksud dan tujuannya ini hampir sama. Adapun manfaat pembuatan makalah ini, yang pertama itu untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemanfaatan bentonit. Yang kedua itu dapat mengetahui proses pemanfaatan bentonit sebagai penjernih dan pemurnian minyak. Oke, selanjutnya kita masuki genesa bentonit. Bentonit adalah clay yang sebagian besar terdiri dari montmorillonit dengan mineral-mineral seperti kuarsa, kalsit, dolomit, feldspath, dan mineral lainnya. Montmorillonit merupakan bagian dari kelompok smektit dengan komposisi kimia secara umum MgCaO, Al2O3, 5SiO2, NH2O. Berdasarkan kandungan aluminosilikat hidrat yang terdapat dalam bentonit, maka bentonit tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada activated clay, yang merupakan lempung yang mempunyai daya pemucatan yang rendah. Yang kedua itu ada fuller earth, merupakan lempung yang secara alami mempunyai sifat daya serap terhadap zat warna pada minyak, lemak, dan pelumas. Nah, dengan adanya ini, maka inilah yang akan menjadi proses pemurnian dan penjernihan pada minyak. Oke, selanjutnya kita memasuki genesa bentonit, yaitu merupakan dari abu vulkanik yang sifat materialnya itu tidak menyerap terhadap air. Secara umum terjadinya endapan bentonit di alam itu terbagi menjadi 4,
yaitu yang pertama terjadi karena pelapukan batuan, yang kedua terjadi karena proses hidrotermal, yang ketiga terjadi karena proses transformasi, dan yang keempat itu terjadi karena proses pengendapan batuan. Oke, selanjutnya kita memasuki sifat fisik dan kimia pada bentonit. Adapun sifat fisik berupa partikel butiran yang halus berbentuk rekahan-rekahan atau serpihan yang khas seperti tekstur pecah kaca atau kita sebut dengan conchoidal fracture, kilap lilin, lunak, plastis berwarna kuning muda hingga abu-abu. Bila lapuk berwarna coklat kuningan, kuning merah atau coklat, bila diraba terasa licin, dan bila dimasukkan ke dalam air akan mengisap air. Memiliki massa jenis 2,2 sampai 2,8 gram per liter. Indeks biasnya itu 1,547 sampai 1,557 dan titik lebur 1330 sampai 1430 derajat Celcius. Nah, adapun sifat kimianya yaitu adapun unsur-unsur kimia yang terkandung atau komposisi dari bentonit sendiri adalah yaitu SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, dan H2O. Oke, selanjutnya kita memasuki penyebaran bentonit di Indonesia. Adapun penyebaran bentonit di Indonesia yaitu yang pertama itu ada di Aceh, yaitu ada di daerah Lok Seumawe. Yang kedua ada di Sumatera Utara, itu ada di daerah Pangkalan Berandan dan Sumulungun. Nah, yang ketiga Riau. Di Riau itu ada di daerah Indragiri Hulu. Dan yang keempat itu Jambi. Jambi itu ada di Bangko. Yang kelima Bengkulu, yaitu di Taba Pananjung. Yang keenam Sumatera Selatan, yaitu Muara Enim dan Muara Tiga. Yang ketujuh itu di Jawa Barat, yaitu ada di Bogor, Lebak, Cianjur, Sumedang, Karana Tunggal, Manut Jaya, Kowalu atau kita sebut dengan Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Bojongmanik, dan yang ke-8 itu ada di Jawa Tengah, yaitu ada di Semarang, Boyolali, Gunung Kidul, Sangiran, Seragen, Wonosegoro. Dan yang ke-9 itu ada di Jakarta Barat, yaitu di DS Mekarmanik atau kita singkat DSG Desa Mekarmanik. Yang ke-10 itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada Manggulan. 11 Jawa Timur itu ada di Pacitan, Trenggalek, Malang, Ponorogo, dan Tulungagung. Yang ke-12 itu ada di Sulawesi Utara, Manado. Dan yang 13 itu ada di Kalimantan Tengah, yaitu Barito Putra. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ada di daerah lainnya. Oke, kita memasuki konsesi perusahaan yang telah menambangnya. Adapun konsesi perusahaan bentonit di Indonesia yaitu yang pertama itu ada di PT Indonesia Bentonit atau disebut dengan Indoben, yaitu bertepatan Jakarta Selatan. Kantornya itu ada di Jakarta Selatan. Yang kedua itu ada PT Bentonit Alam Indonesia, yaitu terdapat di Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga itu ada PT Indonesia Bentonit, yaitu di Pacitan, Jawa Timur. Yang keempat itu PT Indoben Wijaya di Pacitan, Jawa Timur juga. Yang kelima Bentonit Alam Indonesia, yaitu PT Bogor, Jawa Barat. Yang keenam CV Bentonit Mulia Santosa, ada di Bogor, Jawa Barat juga. Yang ketujuh Indonesia Bentonit, yaitu PT di Pacitan, Jawa Timur. Yang ke-8 itu Bentonit Alam Indonesia, yaitu PT Jakarta Utara. Dan yang ke-9 itu PT Bentonit Indonesia terdapat di Blitar, Jawa Timur, dan daerah lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita memasuki pemanfaatan bentonit secara umum. Bentonit banyak sekali bermanfaat bagi kebutuhan manusia, terutama dalam kebutuhan dunia industri. Adapun pemanfaatan bentonit antara lain, yang pertama itu bentonit sebagai penjernih dan pemurnian minyak. Nah, dalam hal ini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Yang kedua, bentonit sebagai bahan penyerap. Selanjutnya itu bentonit sebagai katalis, bentonit sebagai bahan penukar ion, yaitu penggunaan bentonit untuk lumpur bor, bentonit sebagai tambahan pembuatan makanan ternak, bentonit untuk industri kosmetik dan obat-obatan, bentonit untuk keramik, bentonit sebagai deterjen, sabun dan permurinan air, pembuangan air kotor, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuki pemanfaatan bentonit sebagai penjernih minyak. Yang A, bahan baku bentonit alam dikeringkan dengan cara dijemur untuk mengurangi kandungan airnya. Yang B,
Proses pemecahan dan penggerusan, di mana bentonit dipecah menjadi dua ukuran, masing-masing sebesar biji kacang tanah dan setengah dari ukuran biji kacang tanah. Hasil pecahan bentonit dicuci sampai bersih, lalu dikeringkan dengan cara dijemur atau di oven. Yang C, bentonit kering masing-masing dimasukkan ke dalam tabung penyaring untuk ukuran besar dan tabung penyaring untuk ukuran kecil, dengan jumlah masing-masing sebanyak setengah kilogram, yaitu dapat digunakan untuk 20 liter minyak goreng. Yang D, masukkan minyak goreng ke dalam tabung penyaring, tahan beberapa menit, buka keran, dan dialirkan ke tabung penyaring 2, dan tahan beberapa menit, lalu ditampung di ember. Lalu lakukan proses ini sebanyak 3 kali. Yang E, minyak yang sudah disaring dicampur dengan larutan soda api, yaitu 1 sendok teh soda api ditambah 1 liter air dengan perbandingan 2:1. 2 bagian minyak, 1 bagian larutan soda api. Aduklah sampai merata, sampai cairan agak mengental, berwarna keputih-putihan. Nah, selanjutnya yaitu yang F. Campuran E tadi dimasukkan ke dalam tabung pemisah sabun. Biarkan beberapa menit sampai air berpisah dengan minyak, yaitu air di bagian bawah dan minyak di bagian atas. Kemudian bagian air atau di bawah itu dibuang. Yang G, cuci bagian minyak dengan air panas dengan perbandingan 1:1 bagian air panas dan 1 bagian minyak. Aduk merata dan lakukan pemisahan pada tabung 3 seperti pada cara E. Lakukan pencucian 3 kali. Yang H, minyak yang sudah dicuci dipanaskan secara perlahan, api kecil selama 3-4 jam untuk menghilangkan kadar air dalam minyak. Yang I, minyak yang telah dipanaskan disaring dengan kain, didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol atau jerigen, dan selanjutnya minyak siap kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masuki hal-hal yang dilakukan dalam penjernihan atau pemurnian minyak. Nah, yang proses tadi itu merupakan proses umum, sedangkan ini yang akan kita lakukan. Yang pertama itu penyiapan sampel, yaitu siapkan minyak yang belum dipisahkan dengan padatannya. Yang kedua itu pembuatan adsorben, yaitu tambahkan 5.000 gram bentonit, kemudian ditambahkan H2SO4 sebanyak 200 ml lalu direflux. Selanjutnya dicuci dengan aquadem hingga bentonit terbebas dari SO4 2 min. Berikutnya, bentonit di oven selama 4 jam pada suhu 120 derajat Celcius agar bentonit terbebas dari H2O atau kita sebut dengan air, kemudian dihaluskan dengan ukuran 200 ml. Yang proses ketiga itu yaitu dekolorisasi atau penjernihan minyak dengan adsorben bentonit. Untuk penjernihan minyak sebanyak 10 ml ditambahkan adsorben bentonit dengan variasi berat 1%, 2%, 3%, 4%, 5% dari volume minyak kelapa 10 ml. Selanjutnya diaduk dengan stirrer magnetik dan dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius dengan variasi waktu pemanasan 1, 2, 3, 4, dan 5 jam. Langkah berikutnya, didinginkan pada suhu ruangan kemudian disentrifug agar bentonit memisah dengan minyak. Setelah disentrifug, terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan atas minyak dan lapisan bawah bentonit. Kemudian diambil minyaknya. Dalam hal ini dilakukan untuk bentonit pacitan tanpa aktivasi maupun yang diaktifasi. Maka berdasarkan proses yang telah dilakukan, ternyata bentonit dapat dimanfaatkan sebagai pemurni warna minyak kelapa sawit yang semula oranye keruh menjadi kuning jernih. Selain itu juga dapat menurunkan kadar asam, kadar beta karoten, dan kekeruhannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi makalah yang saya buat. Untuk yang lebih rinci dapat melihatnya di kolom deskripsi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.